menjelaskan tentang materi seputar fungsi kuadrat. Pertama-tama mari kita memperkenalkan diri dahulu dari ujung yang paling kiri. Perkenalkan, nama saya Fajar Sabila, absen 14. Perkenalkan, nama saya Naira Sejawardini, absen 26. Perkenalkan, nama saya Yusufina Fitriaji, dari absen 30. Perkenalkan, nama saya Rina Berjana dari absen 27. Perkenalkan, nama saya Kakak Biasa dari absen 20. Perkenalkan, nama saya Nafa Yusuf Tani dari absen 20. Dirumuskan dalam bentuk f x sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini adalah karakteristik fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu keterbukaan. Jika a lebih besar dari 0, grafik fungsi kuadrat mempunyai titik balik minimum atau parabola terbuka ke atas. Jika a kurang dari 0, grafik fungsi kuadrat mempunyai titik balik maksimum atau parabola terbuka ke bawah. Kedua adalah titik potong terhadap sumbu x. Kurva memotong sumbu x apabila y sama dengan 0 atau ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Yang pertama, jika d lebih dari 0, grafik fungsi kuadrat memotong sumbu x di dua titik yang berlainan. Yang kedua, jika d sama dengan 0, grafik fungsi kuadrat memotong sumbu x di dua titik yang menyinggung sumbu x. Yang ketiga, jika d kurang dari 0, grafik fungsi kuadrat tidak memotong maupun menyinggung sumbu x. Yang ketiga, titik potong terhadap sumbu y. Kurva memotong sumbu y apabila x sama dengan 0 atau y sama dengan c. Yang pertama, untuk c lebih dari 0, grafik memotong sumbu y di atas 0,0. Yang kedua, untuk c sama dengan 0, grafik melalui titik asal 0,0. Yang ketiga, untuk c kurang dari 0, grafik memotong sumbu y di bawah 0,0. Yang keempat yaitu adalah sumbu simetri, nilai ekstrim dan titik tengah. Sumbu simetri sendiri memiliki rumus min b per 2a. Nilai ekstrim memiliki rumus min b per 4a di mana d yaitu diskriminan dengan rumus b kuadrat min 4ac. Nilai puncak memiliki rumus min b per 2a, min b per 4a. Yang ketiga yaitu menyusun fungsi kuadrat. Menyusun fungsi kuadrat dapat fungsi kuadrat. Menyusun fungsi kuadrat dapat dicari atau digunakan menggunakan beberapa cara. Yang pertama yaitu fx sama dengan a x min x1, x min x2, atau dengan y sama dengan a x min x1, x min x2. Lalu dengan cara yang kedua, fx sama dengan ax min x1 kuadrat atau dengan y sama dengan ax min x1 kuadrat. Lalu kita ke contoh soal. Diketahui a bernilai min 1,0 dan b bernilai 3,0. Lalu min 1 ini dikatakan sebagai x1 dan 0 dikatakan sebagai y1. Lalu 3 dikatakan sebagai x2, lalu 0 sama dengan y2. Lalu di titik bernilai 1,8 yang satu ini bernilai sebagai x dan y bernilai sebagai di titik bernilai 1,8. 1 dikatakan sebagai x dan 8 dikatakan sebagai y. Lalu kita masukkan ke dalam rumus y sama dengan ax min x1, x min x2. Y tadi sama dengan 8 atau bernilai 8 sama dengan a yang belum diketahui nilainya. Lalu x sama dengan 1 dan x1 sama dengan min 1. Lalu x sama dengan 1 dan x2 sama dengan 3. A sama dengan 2 dikali dengan min 2. Itu hasil dari 8 sama dengan a min 4 dan a sama dengan 8 min 4. Yang ini
dipindah ruas. A dipindah ruas ke samping kiri dan 8 dipindah ruas ke samping kanan. Lalu menjadi A sama dengan 8 per min 4. Lalu hasilnya adalah A sama dengan min 2. Jadi nilai A sudah diketahui. Lalu Y sama dengan A X min X1 dan X min 2. Y sama dengan A tadi nilainya sudah diketahui yaitu min 2, lalu X min X1, X min X3. Di sini nilai X dan Y tidak dimasukkan ke dalam rumus. Lalu Y sama dengan min 2, X plus 1, X min 3 dikalikan pelangi. X dikali dengan X menjadi X kuadrat. Lalu X dikali dengan min 3 sama dengan min 3X. 1 dikali dengan X sama dengan X. X atau dapat ditulis X. 1 dikali dengan min 3 sama dengan min 3. Y sama dengan min 2. Min 2 ini dikali dengan setiap nilai atau setiap bilangan. Min 2 dikali dengan X kuadrat sama dengan min 2X kuadrat. Lalu min 2 dikali dengan min 2X sama dengan plus 4X. Lalu min 2 dikali dengan min 3 sama dengan plus 6. Rumus yang ketiga dari menyusun fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax min xp kuadrat plus yp, atau bisa disebut y sama dengan ax min xp kuadrat plus yp. Yang keempat, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau bisa juga dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal dari rumus yang ketiga yaitu contohnya diketahui titik balik 2,5 ini saat min 1,4, di mana min 1 sebagai X, 4 sebagai Y. Kita masukkan ke rumus yang tadi. Y sama dengan AX min XP kuadrat plus YP. Y sudah diketahui yaitu 4, A-nya yang kita cari, X-nya yaitu min 1, XP-nya 2 dikuadratkan, kemudian ditambah YP, sedangkan YP-nya adalah min 5. Kita langsung diganti ke min 5. Maka 4 sama dengan A min 1 kuadrat min 2 min 1 dikurangi 2 dikuadratkan sama dengan 9, kemudian dikurangi 5 sama dengan 4 sama dengan A, ini hasilnya 4, kemudian dipindah ruas, A-nya dipindah ruas ke kiri, A-nya ditetapkan ruas, di mana 4-nya yang pindah ke ruas ke kiri, maka 4 per 4, jadi A-nya sama dengan 1. Kemudian dimasukkan rumusnya, di mana Y dan X tidak ditulis. Y sama dengan AX min XP kuadrat plus YP. Y-nya tidak ditulis, maka Y sama dengan A-nya diketahui 1, X-nya tidak ditulis, XP-nya tadi 2 dikuadratkan plus YP-nya adalah min 5. Maka Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4 min 5. Kemudian persamaan yang tidak mempunyai variabel dijadikan 1. Min 4 dikurangi 5 sama dengan 1. Maka Y sama dengan X2 min 4X min 1. Kita masuk contoh soal untuk rumus yang terakhir. Diketahui melalui titik ABC di mana Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dan diketahui A sama dengan min 2,0, B sama dengan min 1,0, C sama dengan 2,2. Jawabannya kita harus mengubah ini ke dalam rumus Y sama dengan AX plus BX plus C. Maka Y diketahui 0, A-nya belum ada, X-nya min 2 kuadrat plus B, X-nya min 2 plus C. Maka 0 sama dengan 4A min 2 plus C. Ini disebut persamaan ke-1. Untuk titik yang kedua, di mana 0 sama dengan A plus B plus C, ini
diketahui untuk persamaan yang kedua. Untuk titik yang ketiga, di mana y-nya sama dengan 0, kemudian y-nya sama dengan m2, maka m2 sama dengan a-nya belum ada atau 0, plus b-nya belum ada, bx-nya belum ada atau 0, c-nya tidak ada. Maka ini diketahui untuk persamaan ketiga sama dengan m2 sama dengan d. Kita eliminasikan ketiga persamaan tersebut. Kita memilih eliminasi B dari persamaan ke-1 dan persamaan kedua. Di mana persamaan ke-1 4A min 2B plus C sama dengan 0. Persamaan kedua, persamaan ketiga A plus B plus C sama dengan 0. Untuk mengurangi habis B, kita harus mengalikan, di mana persamaan yang ketiga ini dikali 2, persamaan pertama dikali 1. Maka menjadi 4A min 2B plus C sama dengan 0. Dan persamaan yang kedua menjadi 2A plus 2B plus 2C sama dengan 0. Kedua persamaan ini ditambah, maka sama dengan 4A plus 2A sama dengan 6A min 2B plus 2B sama dengan 0, tidak ditulis. C plus 2C sama dengan 3C, maka sama dengan 0. Ini disebut persamaan keempat. Lalu substitusikan C sama dengan M2 ke persamaan 4. Maka persamaan 4, 6A plus 3A sama dengan 0. Lalu 6A plus 6A plus 3C sama dengan 0. Kemudian 6A plus 3C nya tadi diketahui M2 sama dengan 0. 6A min 6 sama dengan 0. 6A min 6 ini dipindah ruas menjadi plus. Kemudian A sama dengan 6 ini, dan 6A ini dipindah ke ruas ke kanan, maka menjadi B. Maka hasilnya A sama dengan 1. Kemudian substitusikan A sama dengan 1 dan C sama dengan min 2 ke persamaan 2. Persamaan 2 yaitu A plus B plus C sama dengan 0. Dan 1 plus B, maka sama dengan A-nya 1, B-nya akan dicari, yang akan dicari C-nya tadi min 2 sama dengan 0. Ini 1 dikurangi min 2 sama dengan min 1. Kemudian B-nya ditulis lagi dan 1-nya dipindah ke ruas kanan, maka diketahui B sama dengan 1. Maka fungsi kuadratnya yaitu dari rumus Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dimana A-nya diketahui tadi 1, X kuadrat plus B-nya tadi diketahui 1 juga, maka sama dengan 1X, dan C-nya tadi diketahui min 2. Maka persamaan kuadrat yang diketahui yaitu 1X kuadrat atau bisa ditulis X kuadrat plus 1X atau bisa ditulis dengan X plus min 2 atau langsung bisa ditulis dengan 2. Maka persamaan yang terjadi yaitu ini. Baik, di sini saya akan memberikan contoh soal menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Jika diketahui titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0, yaitu 3,0 dan 4,0. Titik potong sumbu Y jika X sama dengan 0, yaitu 0,12. Sumbu simetrinya 3,1,2, nilai X-nya min 1,4. Baik, saya di sini akan memberikan contoh soal menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Jika diketahui titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0, yaitu 3,0 dan 4,0. Titik potong sumbu Y jika X sama dengan 0, yaitu 0,12.
Sumbu simetrinya 3/1/2, nilai ekstrimnya min 1/4, dan titik baliknya 3/1/2, min 1/4. Pertama, kita akan menggambar garisnya terlebih dahulu. Yang kedua, kita akan membuat garis X. Dan yang ketiga, kita akan membuat angkanya terlebih dahulu. Jika sudah seperti ini, pertama kita ketahui dulu titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0 adalah 3,0 dan 4,0. Maka titik 3,0 kita tempatkan di sini. Dan titik 4,0 kita tempatkan juga di sini. Selanjutnya ada sumbu simetrik jika diketahui 3/1/2. Maka kita taruh sumbu 3/1/2 di antara 3 dan 4 ini. Diketahui juga nilai ekstrimnya yaitu min 1/4. Kita di sini akan menaruhnya di sini karena nilainya min 1/4. Kita tarik garis seperti ini. Dan yang terakhir yaitu titik baliknya 3/1/2 dan min 1/4. Kita tempatkan. Pertama, kita ketahui dulu titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0 adalah 3,0 dan 4,0. Jadi kita tempatkan titik 3,0-nya di sini dan 4,0 di sini. Yang kedua, diketahui titik potong sumbu Y jika X sama dengan 0 yaitu 0,12. Maka kita tempatkan titik 0,12 di sumbu Y. Yang ketiga yaitu sumbu simetrik jika diketahui sumbu simetrinya 3/1/2. Maka kita tempatkan di antara 3 dan 4 yaitu senilai dengan 3/1/2. Yang keempat yaitu nilai ekstrim jika diketahui min 1/4. Kita tempatkan di nilai min 1/4. Kita tarik garisnya sampai ke 3/1/2. Jika sudah, kita tinggal tarik garisnya seperti ini. Nah, gampang kan? Begitu caranya. Baik, di sini saya akan memberikan contoh soal menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Jika diketahui titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0 yaitu 3,0 dan 4,0. Titik potong sumbu Y jika X sama dengan 0 yaitu 0,12. Sumbu simetrinya 3/1/2, nilai ekstrimnya min 1/4. Baik, saya di sini akan memberikan contoh soal menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Jika diketahui titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0 yaitu 3,0 dan 4,0. Titik potong sumbu Y jika X sama dengan 0 yaitu 0,12. Sumbu simetrinya 3/1/2, nilai ekstrimnya min 1/4 dan titik baliknya 3/1/2, min 1/4. Pertama, kita akan menggambar garisnya terlebih dahulu.
Dan yang ketiga, kita akan membuat angkanya terlebih dahulu. Jika sudah seperti ini, pertama kita ketahui dulu titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0 adalah 3,0 dan 4,0. Maka titik 3,0 kita tempatkan di sini. Dan titik 4,0 kita tempatkan juga di sini. Selanjutnya ada sumbu simetrik jika diketahui 3/1/2. Maka kita taruh sumbu 3/1/2 di antara 3 dan 4 ini. Diketahui juga nilai ekstrimnya yaitu -1/4. Kita di sini akan menaruhnya di sini karena nilainya -1/4. Kita tarik garis seperti ini. Dan yang terakhir yaitu titik baliknya 3/1/2 dan -1/4. Ini saya akan memberikan contoh soal. Tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y, sumbu simetri, nilai ekstrim, dan titik puncak dari fungsi kuadrat f(x) sama dengan x2 min 8x min 20. Memberikan contoh soal tentang di sini saya akan memberikan contoh soal tentang kemudian mencari sumbu simetri. Sumbu simetri sendiri memiliki rumus min B per 2A, di mana B sendiri adalah min 8. Ini min dan min menjadi plus. Lalu kita mencari nilai ekstrim. Nilai ekstrim sendiri memiliki rumus min D per 4A. D sendiri adalah diskriminan dari B kuadrat min 4AC. Kita masukkan angka ke dalam rumus. Jadi nilai ekstrim adalah min 36. Terakhir kita mencari titik puncak.